yang dituju itu oh bukan anakmu, tes DNA, dia nggak mau, saya buktikan dulu bahwa tetapkan dulu bahwa ini anakmu sampai dia tes DNA. Jadi pembuktiannya jadi lebih sederhana. Tiga bawang dulu ya. Ada. Ya, mungkin bisa dijelasin mungkin mengenai kemarin putusan dari PT ya Bang, langsung aja bahwa ini mungkin bisa langsung diklarifikasi. atau ada komentarnya Kak Weni? Mungkin dari pengacara saya dulu ya, dari Bang Rusdi. Boleh ya? Ya. Boleh, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui kan kemarin itu kita sempat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana Pengadilan Negeri Tangerang itu menolak gugatan kami dengan alasan bahwa kami tidak bisa membuktikan dalil yang ada di dalam gugatan. Seperti kita tahu kan di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin itu kita berupaya semampu sekuat tenaga kita untuk dilakukan tes DNA. Karena tidak dikabulkan maka dianggap tidak bisa membuktikan sehingga menolak gugatan tersebut. Atas putusan itu kami mengajukan banding. Di dalam argumentasi banding kami sampaikan bahwa pembuktian yang ada di dalam perkara Bu Weni ini adalah suatu perkara yang sifatnya khusus karena terkait dengan putusan MK, sehingga pembuktian itu sifatnya negatif. Artinya sampai kapanpun kalau pihak laki-laki itu tidak bisa dilibatkan secara penuh dalam rangka untuk pembuktian itu, sampai kapanpun tidak akan bisa terbukti. Itu logika berpikirnya lah ya. Kami sampaikan bahwa pihak Rizky juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Nah, oleh sebab itu argumentasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bu Weni itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis hakim mengambil sudut pandang sebenarnya kalau saya lihat dari sisi kebatinannya itu dia lebih fokus pada sisi kemanusiaan, pada sisi hak asasi manusia khususnya tentang anak. Sehingga saya lihat di dalam putusan PT ini hakim lebih kaya kreativitas. Dia mempunyai kreativitas yang cukup baik dibandingkan, kalau menurut pendapat saya, dibandingkan dengan putusan tingkat PN yang cenderung tawar dan kering gitulah, gitu ya. Nah, di putusan PT ini dia mengambil titik tolaknya. Oke, argumen kami tentang bahwa pihak tergugat harus ikut serta itu dia tuangkan dalam suatu formulasi berpikir secara a contrario, jadi secara terbalik. Nah, ini yang menurut saya ini agak luar biasa. Saya belum pernah menemukan putusan yang seperti ini sebelumnya. Mereka menganggap bahwa oke, kalau Anda tidak mau ikut terlibat di dalam tes DNA ini, maka saya akan membuat suatu putusan yang sifatnya itu deklaratif bersyarat. Maksudnya gimana? Iya, saya lagi berpikir biar gampang mencernanya. Deklaratif bersyarat itu maksudnya begini: karena you tidak mau membuktikan sampai saat ini, maka ini saya nyatakan dulu bahwa Keke adalah anak biologismu. Kenapa? Karena kemarin Anda selalu menghindar. Dengan menghindarnya Anda, maka saya punya persangkaan yang kuat. Anda menghindar itu karena takut diketahui jati dirinya. Makanya Anda bersembunyi dengan tidak melakukan tes DNA itu. Nah, dengan asumsi yang dia katakan tadi, saya katakan secara a contrario, dia sampaikan anak ini akan saya nyatakan sebagai anak biologis daripada si laki-laki ini sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, konsekuensi dari putusan itu sebenarnya adalah memaksa
supaya si tergugat melakukan tes DNA. Gitu. Selama you tidak melakukan tes DNA, maka Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, kalau bayangan saya, dia punya beberapa alternatif. Alternatif pertama, kalau dia mau merubah putusan ini, dia harus tes DNA. Cuman yang menjadi resikonya, kalau tes DNA ini hasilnya identik, maka akan lebih memperkuat putusan ini. Gitu ya. Saya kurang yakin dia akan seberani itu di saat last minute untuk tes DNA, karena kemauan dia sudah terlihat untuk selalu menghindar dari persoalan ini. Kalau umpamanya dia bisa buktikan tes DNA itu ternyata hasilnya non identik, maka yang bersyarat deklaratif tadi ini menjadi suatu putusan yang dapat dilumpuhkan dengan upaya hukum dia, apakah itu kasasi ataupun PK, terserah. Nah, yang saya lihat di sini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh hakim ini adalah suatu terobosan hukum, suatu bunyi amar yang sangat modern. Dia menganggap bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah manusia, bukan benda, sehingga dia punya nuansa di dalam putusan ini betul-betul untuk proses penegakan hukum terhadap identitas anak. Ini yang saya acungi jempol. Ini yang dia juga bisa sampai situ. Dan apabila putusan ini dikuatkan oleh MA, maka ini akan menjadi suatu kaidah baru, yang mana sebenarnya kaidah baru ini nanti akan mengurangi kerja lawyer. Lawyer bisa gak dapat kerjaan lagi nih. Kenapa? Karena pembuktiannya sudah mudah. Tinggal dia ajukan, dia sampaikan ini anakmu, terus yang dituju itu bukan anakmu, tes DNA, dia nggak mau, saya buktikan dulu bahwa, tetapkan dulu bahwa ini anakmu sampai dia tes DNA. Jadi pembuktiannya jadi lebih sederhana, karena kantor kami ini banyak menangani yang persoalan seperti ini, dan memang kendalanya selama ini sulit di pembuktian yang tadi, karena beban pembuktian itu harus ada di. Oke. Mbak Weni, mungkin sempat setelah hasil